Pelan-pelan, Dit. Jadi gini Bang Andir, ketika kekhususan keistimewaan Nabi Adam ditetapkan dengan langsung dengan tangannya gitu, apakah Bang Andir mengingkari gitu? Saya tidak mengingkari ayat, makanya saya tadi Bukan bilang bukan mengingkari ayat gini Bang Andir. sebentar, makanya Bang Andir pelan-pelan Bang Agus. mengingkari kekhususan atau kemuliaan Nabi Adam langsung diciptakan dengan tangannya gitu. Tidak ada yang mengingkari di sini. Cuman gini, kami Tidak ini mengingkari tapi mempertanyakan ini aduh, ini kerancuan ini sebentar, Bang Andir. sebentar. Ente Aduh, ketika saya ngomong motong terus, ketika ente ngomong saya tidak ngomong. Biarlah saya ngomong dulu. kan Makanya silakan. kami di sini memahami ayat mutasyabih menggunakan metode ulama salaf. Sudah dijelaskan kan tadi metode ulama salaf yang pertama tafwid. Tafwid itu amir ruha kamajaat. Mengimani ayat sebagaimana datangnya. Jadi udah yad saja tanpa memaknai. Dan yang kedua metodenya takwil, yaitu takwil menggantikan makna kepada makna yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Contoh ketika memaknai yad dengan kudroh itu kan sesuai dengan kekuasaan. Makanya ketika yad yang ayat pertama innallaha khalaqa adama biyadaya dimaknai dengan kudroh, dengan kekuasaan, tidak akan bercanggah dengan inna inna masalah Isa indallahi ka masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Di sana kan ada sifat kudrohnya Allah. Begitu Bang Agus. Dan saya minta dalil pengkhususan ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sedangkan iblis tidak dengan tangannya, mana? Oh, dalilnya itu jelas yang Abang baca tadi gitu. Allah menciptakan Nabi Adam dengan Jadi tangannya langsung biadanya gitu. itu yang jadi dalil. Iya, Tapi yang ketika iya. dalil menciptakan iblis tidak dengan tangan, mana? Yang Abang bacakan itulah penegasan tadi, Bang. Iya, Itu itu kan penegasan bahwa penegasan, Adam itu kan diciptakan langsung dengan penegasan tangannya gitu. kepada Nabi Adam. Iya, Makanya Bang Agus iya. sifat kudroh, dalam sifat kudroh itu ada dua. Yang pertama ada mukhtar, ada mudor. Antum pasti nggak paham karena antum tidak mengkaji sifat 20 akidah Asy'ariyah. Coba antum mukhtar itu apa, mudor itu apa? Begini, Bang. Simpelnya begini, Bang. Bukan begini, Eh, saya minta entar, data dari Jawab dulu, antum. entar. Ustaz Agus jangan jadi kayak saya, Aduh, mama komplek. Jawab dulu, ada pertanyaan jawab dulu, jangan kemana-mana. ya, bentar. Ketika ketika Bang Andir mengingkari gitu, tidak Bukan menerima kekhususan mengingkari, saya itu, tidak ya mengingkari. intinya Justru tidak, pikiran antum yang dari tadi cuman itu doang, cuman framing-framing doang. Saya bukan bawa referensi loh, saya bawakan referensi, sedangkan antum dari tadi tidak mengeluarkan referensi sama sekali. Malah referensi antum yang antum bawakan itu saya yang bacakan, bukan antum. tadi sudah penegasan gitu. Bang Andir membacakan ayat, lalu Bang Andir tidak menerima gitu bahwa Adam itu dimuliakan dengan atau dikhususkan dengan penciptaannya dengan tangan langsung gitu, Bang Andir. Tapi itu udah clear sih menurut saya, Bang Andir Iya, tidak mengimani bahwa ya, bukan clear. ya, Jadi yang saya pertanyakan kepada Bang Agus ini ya. masalah tangan dan kun fayakun. Masalah tangan dan kun fayakun Bang Agus. Sedangkan kun fayakun itu tanpa tangan. Itu kalau dimaknai secara dohir, secara isbat makna dohir, itu akan bercanggah. Ayat itu akan berlawanan, yang satu menggunakan tangan, yang satu kun fayakun. Itu masih masalah Nabi Adam loh. Itu Tapi masih masalah Nabi kami Adam. tidak menurut antum itu paradok, tapi menurut pemahaman kami itu sudah jelas. Allah menciptakan Adam dengan tangannya langsung dan itulah Ih, kemuliaan Adam. Tapi terserah gini Bang gini Andir Bang jika Agus. tidak beriman
dalam begitu ya saya tidak Al-Quran, masalah gitu. Makanya saya dalam katakan Al-Quran itu gini, sudah dalam ayat clear gitu. dalam Al-Quran Jika la'allakum menurut ya'qilun, pemahaman Bang Andir itu paradok, itu masalah Bang Andir gitu sama memang teman-teman yang lain gitu. paradoks, pemahaman antum itu paradoks. Ya terserah, mungkin pemahaman Bang Andir belum nyampe gitu, menyambungkannya bagian sisi mana. Bukan bukan menyambungkan, itu Padahal paradoks. saya sudah mencoba menjelaskan bahwa Dan clue sedangkan yang masalah saya dari minta dari penciptaan Nabi tadi, Isa itu tentang Nabi Isa itu ada hidup tanpa bapak, lalu ditiupkan ruh. Nabi Adam begitu juga, iya, ada bapak, tanpa bapak, lalu ditiupkan ruh. Nah, di sinilah masalahnya. Tapi tentang Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangan itu kekhususan dan itu benar adanya gitu. Dan kami mengimaninya. Tapi kalau Bang Andir tidak iya, mengimaninya itu udah clear berarti. kekhususan itu bukan berarti diciptakan dengan tangan. Yandir, ini kalau nggak pakai referensi, nggak pakai hujah, nanti akhirnya jadi ilmu kalam ini. Katanya mereka Wahabi nggak suka ilmu kalam. Kok dari tadi pakai ilmu kalam muter-muter gitu. Haram, ilmu kalam menurut Wahabi itu haram. Pakai kan aneh pengen ngikutin Ustadz Yazid Jawas. Apa-apa itu dalil. Iya. Kita hanya perlu dalil. Dalil cuma minta dalilnya. Yang dia ngomong tuh minta dalilnya. Ada di kitab mana, referensinya tulis halaman berapa, sebutin nama kitabnya dan halaman berapa, nanti kita yang bukain deh. Kita yang bukain, kita yang downloadin, kita yang bukain. Sebutin di kitab mana, halaman berapa, gitu aja. Gini loh Bib, saya dari tadi ini mengikuti alur pemikiran Wahabi yang menerjemah yad dengan tangan. Itu saya mengikuti alur pemikirannya. Dan ketika dihadapkan dua ayat, yang satu memakai tangan dan yang kedua kun fayakun. Fayakun, tahu. Cuman aneh pengen kalau beliau tuh jawab pakai referensi. Kalau nggak bisa nampilin referensi, sebut aja di kitab mana, halaman berapa, kita yang tampilin. Jadi enak diskusinya, nggak pakai ilmu kalam. Begitu Bang Agus. Ya, itu sudah clear Bang Andir. Bang Andir berarti tidak mengimani bahwa Bukan tidak pengkhususan mengimani, penciptaan kata saya Nabi tadi, Adam gitu. saya mengikuti alur pemikiran Wahabi yang menciptakan Adam dengan tangan. Sedangkan di ayat lain Allah menciptakan tanpa menyebutkan tangan, tapi kun fayakun. Kalau kun fayakun itu tidak ada campur tangan. Bang Agus, kamu merasa benar takut lawan Habib tuh komentarnya? Orang benar itu tidak takut. Lawan Ya, saya siapapun sudah mencoba menjawab tidak takut. Bang Kenapa Dragon. takut sekali sama Habib? Ya, karena dia nggak ada titik temu. Aneh dituduh mama komplek. Jangan komplek dong, klaster. Yang lebih bagus klaster. Gini Bib, kalau kita pikir kita benar, kita tidak takut itu mau ngomong sama siapa. Masa Itu merasa benar takut ngomong sama Yang orang? saya minta Ya, dari maksudnya awal kalau Bang sama mama Agus, kompleks saya mengaku kalah Bang Dragon. Klaster. Sama mama kompleks saya mengaku kalah Bang Dragon, itu saja sih. sebentar, dan saya minta dari Bang Dragon tadi mengerti ulama gitu. salaf mana ketika memahami sifat Allah, contohnya yad, mengisbat makna dohir. Ulama salafnya siapa? Saya nanya itu dari awal nggak dijawab. Ada nggak Bang Agus teh ulama salaf yang Tapi intinya tentang ayat memahami tadi kun fayakun dan sebentar. biadaya itu bagi kami tidak ada paradoks. Mungkin bagi Bang Andir ada masih subhat gitu, masih ketika paradoks, itu saya- bukan masalah saya gitu. Ketika saya mengikuti alur pemikiran Wahabi malah dibilang paradoks. Itu Enggak, saya mengikuti jalan menurut pikiran Bang Andir Wahabi. itu berbenturan, berarti pemahaman Bang Andir sendiri gitu. Berarti Terserah Bang Andir gitu. saya mengikuti alur pemahaman Wahabi. Tapi saya Menurut sudah antum, mencoba sebentar. menjawab gitu Bang. Sebentar Bang Agus. Ketika saya mengikuti alur pemahaman Wahabi, antum sebut paradoks. Berarti memang pemahaman Wahabi itu paradoks. Karena saya dari tadi mengikuti alur pemikiran pemahaman Wahabi. Betul nggak? Saya tegaskan sekali lagi, saya membawakan dua ayat itu dengan ya dan kun fayakun mengikuti alur pemikiran Wahabi yang menetapkan atau memaknai ya dengan tangan. Maka saya pertanyakan. Ya nggak apa-apa Bang, maksudnya makanya dari situ saya katakan tadi
Bagi kami Iya, itu tidak paradok berarti gitu, tidak berbenturan. Cuman kesimpulannya, menurut pemahaman Bang Andir itu paradok, berarti itu masalah Bang Andir gitu. iya, Itu jadi saja sih. kesimpulannya Saya sudah pemahaman mencoba Wahabi menjawab itu gitu. paradoks. Kesimpulannya pemahaman Wahabi itu paradoks. Ya nggak masalah jika di pemahaman Bang Andir itu paradok, kita terima gitu. Ya enggak, itu bukan pemahaman saya. Saya mengikuti alur pemahaman Wahabi. Saya tegaskan dari tadi. Saya mengikuti alur pemahamannya Wahabi. Antum bilang Jangan paradoks, ya jangan main udah. alur-alur Bang. Ini kita di Hah? sini tegas aja gitu. Tapi saya suka sama Bang Andir gitu, menetapkan tangan Allah tidak punya tangan hakiki itu sudah cukup tegas sih. Saya apresiasi sih Bang Andir. Lah, Daripada si ya iya karena nama tangan komplek itu. hakiki. Sebentar, Ya, karena tangan ya. hakiki menurut bahasa Indonesia itu adalah jawareh, Bang Agus. Tapi intinya Saya juga nggak menerima tangan hakiki gimana? Kalau saya udah nggak usah. Kalau tangan saya majazi, gimana? kalau tangan Saya juga majazi, nggak menerima tangan hakiki gimana? Ya Agus. sebentar Bang Bahrul. Kalau tangan majazi dalam kaidah bahasa Indonesia juga, contoh, saya menyuruh tangan kanan saya untuk membeli tanah. Itu kan kalimahnya majazi. Jadi bukan tangan secara hakiki. Kalau saya membeli rokok dengan tangan saya, itu tangan hakiki. Menurut bahasa Indonesia nih, Bang Us dengerin. lalu Ketika lalu kita- Allah melipat langit dan bumi dengan Itu tangannya majazi. majazi. Oh, iya, Majazi. Ya majazi lah, majazi semua. Oke. Dan itulah pemahaman Mu'tazilah sebenarnya tanpa antum sadari. Ya, Kata Oh, siapa? pemahaman Kata siapa? Mana dalilnya? Iya. Pak, Mu'tazilah itu apa? Coba definisi Mu'tazilah itu apa? Ayo, definisi Mu'tazilah, jangan muter-muter, langsung jawab sesuai pertanyaan. Definisi Mu'tazilah, silakan. Jangan definisi Mu'tazilah dah. Kata-kata Mu'tazilah itu asalnya dari mana? Silakan jawab. Asalnya apa Mu'tazilah itu? Coba kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu kan jelas. Ya, sebenarnya Nah, bisa jadi mengingkari Mu'tazilah itu Jangan gimana? sebenarnya kita nggak perlu sebenarnya. Dan bumi Nah, sebentar, dengan tangan kanan. nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Langsung aja Itu definisi pemahaman Mu'tazilah apa? Mu'tazilah Bang Andir gitu. Definisi Mu'tazilah coba. Dari tadi kan itu nyebut Mu'tazilah. Bukan Mu'tazilah. Bentar ya Andir, suruh definisi Mu'tazilah dulu nih. Jangan pakai sebenarnya. Nggak perlu sebenarnya. Yang bohong juga nggak apa-apa. Tapi ngomong aja dulu, jawab dulu. Definisi Mu'tazilah apa? Intinya Mu'tazilah itu mengingkari ayat sifat gitu. Salah. Definisi Mu'tazilah bukan mungkif. Asal. Bukan pendirian Mu'tazilah. Kalau ditanya pendirian Mu'tazilah boleh jawab begitu. Ini definisi. Kroco masuk Definisi sini. Mu'tazilah apa? Ya, sebentar yang Udah lain. kau belajar lagi lah Gus. Kau belajar lagi lah Gus. Kau masih wahabi kroco kau Gus. Sering cerita tentang anu juga itu. Bang Dragon, sebentar Bang Dragon. Gimana Bang Agus definisi Mu'tazilah? Antum tadi menolak ayat gitu kan? Ya jelas mereka menolak Bukan pengkhabaran menolak yang jelas. ayat. Ya Definisi mereka Mu'tazilah menolak itu bukan menolak seperti contoh ayat. yang tadi Bang. Mereka menolaknya dengan ingkar. mengatakan majas gitu. Itu hanya majas gitu. Allah tidak benar-benar melipat langit dan bumi dengan kedua tangannya Andir. gitu. Ya Andir Yang itu Dengan jadi tangan kanannya gitu. tangannya. ya Andir itu mauqif Mu'tazilah bukan definisi Mu'tazilah. Dia nggak menjawab pertanyaan. Dan itulah yang diwarisi dari Asy'ariyah gitu. Makanya saya Tidak, sering berulang-ulang tidak, bahwa tidak. Mu'tazilah itu bahwa Asy'ariyah itu turunan Mu'tazilah gitu. Oh, kata siapa? Ya jelas Mana? contohnya seperti tadi Bang. Buktikan Mengingkari datanya. bahwa Buktikan datanya ayat- ketika Asy'ariyah Mu'tazilah. Warisan Definisi- Mu'tazilah. Definisi Mu'tazilah aja kagak tahu. Dari tadi antum membawa Mu'tazilah, tapi definisi Mu'tazilah tidak tahu. Saya bacakan ya definisi Mu'tazilah. Kelompok yang mengedepankan akal dalam memahami akidah dan mentafsirkan nas atau Al-Quran dan hadis sesuai prinsip rasional mereka. Itu Mu'tazilah. Jadi ketika mentafsirkan atau memaknai sifat ya dengan tangan, itu sudah Mu'tazilah. Karena apa? Cocok logi dengan akal. Tapi ketika kami memaknai dengan takwil, dengan kudroh, dengan kekuasaan, itu bukan Mu'tazilah. ya bahkan memaknai yadun itu dengan kudro itulah akidah Mu'tazilah Bang Andir. Kata siapa? Ya terserah Kata Bang Andir siapa? jika tidak Kalau terima ya ya, dia- terserah. Saya hanya itu kan menegaskan tadi- sih.
Tadi kan antum baru menjelaskan Itulah definisi memaknai Mu'tazilah ya Andir. ya Terus langsung ya sebagai Ustaz kudro Agus itu langsung itulah ya itu kan akidah jangan pakai Mu'tazilah iya Bang dulu, Andir. taslim dulu, nggak pakai iya, ba, ta, sa, jim, nggak pakai iya. Di itu taslim dulu. Terus sekarang jelaskan definisi Mu'tazilah melalui bahasa. Tadi kan istilah, sekarang bahasanya apa? Ya bentar Mama Mu'tazilah kompleks. secara Saya mau Bang bahasa. Andir gitu. Mu'tazilah secara Terlalu tinggi bahasa coba. bahasanya Secara Mama bahasa kompleks gitu. tadi udah istilah dijelaskan oleh Ya, Andir, saya terus nggak kamu sanggup jawab dengan antum gitu. langsung Antum kamu jawab bentar ya dulu lah. ini Mama tapi ini kompleks. udah langsung udah kalau Saya kalah dengan seolah-olah antum nyambung Mama kompleks. seolah-olah nyambung dengan penjelasannya Andir. Iya tapi kan gini ntar dulu jangan kemana-mana dulu, sekarang Iya, saya jelasin udah definisi katakan saya Mu'tazilah secara kalah dengan bahasa. antum. Jadi Sebentar, mohon dimaklumi Mama kompleks gitu. Bang Agus teh, ketika Iya, Bang. antum menyebutkan memaknai tangan dengan kudro, antum sebut Mu'tazilah, berarti antum secara tidak langsung menyebutkan bahwa Imam Nawawi, Imam Al-Baihaqi sebagai Mu'tazilah. Lalu siapakah antum dibanding dengan dua ulama besar itu? Kafir. Suka bawa topik Mu'tazilah tapi tidak tahu, tidak ngerti Mu'tazilah. Ya Bawa ini Asyariyah baru tidak ngerti Asyariyah. Ini ya Imam itu kan tapi Nawawi. kan itu Mu'tazilah kan gini. Ya itu kan tapi kan Mu'tazilah langsung seolah-olah nyambung. Hadik, Imam Nawawi. Hadik. Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi ketika memaknai yad takwil dengan kudroh dan nikmat, antum berani mengatakan kedua imam besar ini, kedua ulama besar ini sebagai Mu'tazilah? Dikira Baihaqi yang jualan tahu gejrot kali. Ayo gimana? Ini prinsip ulama salaf loh, takwil dan tafwid. Cuman memang aja doktrin kebanyakan ulama salaf juga ngolkin mereka. Jangan rujukan salaf mereka. kebanyakan Berpikir ulama kritis salaf. coba Gus, akalnya dipakai Gus. Gini aja deh, gini aja kan tadi Jangan kan kemakan saudara doktrin. Tadi kan saudara Agus pengen bahas tentang tauhid. Gini deh, kan katanya gembar-gembornya kita ikutin salaf, manhaj salaf. Dan sekarang yang memakai tri tauhid ataupun rububiyah, uluhiyah dan asmaul sifat dari ulama salaf soleh, siapa yang pernah pakai itu? Rububiyah, uluhiyah dan asmaul sifat. Sebutin satu aja nama ulama salaf soleh. Silakan ditunggu. Tapi yang harus disadari Bang Andir menafsirkan yadun dengan kudro itu udah tahrif itu. Itulah Itu Imam kekhilafan atau Nawawi. kesalahan dari Mu'tazilah itu sendiri gitu. Itu yang paling harus Antum disadari tuh Bang Andir. ngerti nggak sih makna sorofa itu kok dibilang tahrif? Sorofa itu maknanya apa coba sorofa dalam bahasa Arab itu? Tasrif, sorofa itu maknanya Ini apa? saya bawakan dalilnya ya Bang Agus teh. Ini kalam Imam Nawawi ya. Wa amma Enggak Bang qaul- Andir, ini lucu nih Wahabi, ini lucu. Jadi kata-kata sorofa itu dimaknai dengan tahrif saja. Padahal maknanya banyak itu sorofa itu. Ya, gini Antum belajar ya. bahasa Arab enggak? Kagak nih kagak belajar bahasa Arab. Salam. Kagak nih kagak belajar. Saya bawakan aja ya kalam Imam Nawawi yang takwil yad menjadi kudroh dan nikmah. Ini yang antum tadi bilang Mu'tazilah Bang Agus teh. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadullahi fauqu aidihim. Wa qila ma'nahu qudratuhu wa ni'matuhu. Dan ini Imam Baihaqi wal yadu bil lughah tusta'malu fi ma'anin minha al-qudrah wan ni'mah. Itu Imam Al-Baihaqi. Saya minta dalil dari antum, minta data dari antum, mana ulama salaf yang mengisbat makna dohir, siapakah nama ulamanya dan mana kalamnya. Tapi kan itu kan sebenarnya begini, gitu jawabannya.